Hai semuanya, jangan lupa sebelum kalian nonton, kalian wajib download PowerPoint yang ada linknya di deskripsi. Dan jangan lupa juga sebelum nonton kalian sudah pastikan menggunakan headset. Selamat menonton. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 7 dan 8, kali ini kita sekali-kali belajar di YouTube ya, bersama setiap guru-guru kece kalian, bersama saya Muhammad Aditya dan ada Bulan. Ini bab terakhir kalian, yaitu judulnya menjadi pembaca yang efektif. Apa itu pembaca yang efektif? Pembaca yang efektif itu adalah pembaca yang dapat membaca dengan tingkat kecepatan tertentu dan ia juga mampu mengingat serta memahami materi yang dibacanya minimal 60% untuk sebuah buku, sebuah pelajaran atau apapun itu. Nah, kita masuk pada intinya. Ada dua jenis buku, yaitu fiksi, buku yang sering kalian baca kalau di kelas. Fiksi itu buku-buku seperti ini ya. Nih, buku fiksi. Dan buku non fiksi, contohnya buku biografi, pelajaran itu buku non fiksi. Nah, kita bahas dulu bagian saya itu buku fiksi. Ya, cerita fiksi adalah suatu karya sastra dengan isi berbagai macam cerita, rekaan, atau didasari dengan fantasi. Ingat ya, kata kuncinya itu fantasi dan rekaan, atau angan-angan, dan bukan didasarkan atas kejadian nyata. Berarti kalau bukan kejadian nyata, ceritanya itu kebanyakan adalah hayalan atau bohongan. Ini bagian terpentingnya, unsur-unsur buku fiksi, yaitu ada sampulnya. Sampul pada buku fiksi itu beragam ya. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang cuma gini doang. Silam ketemu lagi dong guys. Dan yang lain-lainnya lah, tergantung si penulis pengennya kayak gimana ya. Terus ada judul subbab di dalam buku. Di buku fiksi kebanyakan memang judul subbab hanya terdapat di beberapa buku. Tapi yang saya punya juga ini tidak ada judul subbabnya. Biasanya lebih pasti ada itu di buku non fiksi. Judul subbab itu misalkan di buku bahasa Indonesia ada bab 1 misalkan deskripsi. Nah itu judul subbab namanya, bab 1 deskripsi itu subbab. Lalu ada rincian subbab. Setelah judul subbab itu ada bab 1 deskripsi, bawahnya ada lagi kebahasan pada teks deskripsi, suka ada angka 1 lagi, 2, 3, nah yang gitu artinya rincian subbab. Dan yang hal pentingnya ini ada tokoh dan penokohan. Apakah kalian udah tahu apa perbedaan tokoh dan penokohan? Udah tahu belum? Nah, kalau belum tahu, tokoh itu menurut Amiruddin, tokoh adalah pelaku dengan mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Tokoh itu intinya orang yang ada di ceritanya. Misalkan di Silam ini tokoh utamanya itu Baskara. Berarti itu namanya si Baskara itu disebut tokoh. Sini William. Ini judul bukunya nama-nama tokoh semua ya guys. Nah, lalu selanjutnya ada penokohan. Apa coba penokohan? Penokohan itu adalah pemberian sifat pada tokoh. Misalkan ada si William, dia itu sifatnya pemalu tapi dia pandai bermain musik ya. Terus ada si Baskara, dia itu sifatnya pemberani, dia berani melawan orang-orang yang jahat di sekolahnya. Terus ada juga Risa, dia tuh katanya tokoh yang diberi sifat indigo oleh sesuatu lah, indigo ya. Pokoknya dia mempunyai sifat indigo. Jadi gitu guys, penokohan itu sebetulnya sifat, lalu tokoh itu orangnya gitu intinya. Lalu ada tema, selanjutnya itu tema. Tema adalah gagasan pokok dari keseluruhan buku. Misalkan Peter, itu temanya menurut saya Peter ini adalah tragedi ya, karena di akhir ceritanya dia itu di dalam semua ceritanya dia itu mengalami tragedi ya, dan untuk kesenangannya itu kurang banyak ya, lebih banyak yang diceritakan itu tragedi, makanya temanya itu tragedi menurut saya. Lalu ada judulnya jelas ya, kalau judul itu biasanya
biasanya judul itu ya di depan sini, ini judul buku jelas ya, Peter, terus ada Sunyaruri ya, ini nih judul buku ya guys, bisa lihat sini judul bukunya, Mada. Nah seperti itu. Sekarang kita ke bahasa pada buku non fiksi biasanya bahasnya lebih bebas, lebih terbuka, dan biasanya suka mengikuti zaman guys. Kayak contoh ya, buku Peter ini digambarkan ketika zaman Belanda, makanya mereka itu bahasanya bahasa kaku semua dan dicampur dengan bahasa zaman pada penjajahan Belanda, ada bahasa Belandanya juga gitu, dan nama orang-orangnya pun ya sekitaran tahun segitulah kan. Nggak mungkin sih zaman sekarang misalkan keluar buku baru itu namanya masih ada tukiem gitu kan, ya udah nggak cocok lah. Jadi bahasa pada buku non fiksi itu biasanya ngikutin zaman, tidak perlu baku walaupun boleh saja untuk baku begitu guys. Silakan sekarang ke buku non fiksi, silakan Bulan. Terima kasih kepada Pak Adit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai buku non fiksi. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memberitahu dulu apa itu sih buku non fiksi. Buku non fiksi adalah buku yang berisikan kejadian sebenarnya atau disampaikan berdasarkan fakta dan kenyataan. Nah, apa perbedaan buku fiksi dan non fiksi? Kalau buku fiksi itu ceritanya buatan, lalu bersifat imajinatif dan bahasanya hiasan. Sedangkan kalau buku non fiksi itu adalah berdasarkan data, yang kedua informatif, dan yang ketiga bahasanya lugas. Nah, kalian harus tahu buku non fiksi itu seperti apa sih, Bu? Nah, Ibu akan ngasih tahu. Contoh salah satu buku non fiksi itu adalah ini, buku pelajaran. Buku pelajaran ini adalah salah satu buku non fiksi. Kenapa disebut dengan buku non fiksi? Karena buku pelajaran ini semuanya ini memiliki data-data yang lengkap, data-data yang sesuai dengan fakta. Jadi bukan sesuai imajinasi kalian, bukan, tapi ini benar-benar nyata gitu. Lalu apa saja sih unsur-unsur di dalam buku non fiksi ini? Nah, Ibu kasih tahu ya. Unsur-unsur buku non fiksi itu ada 7. 1. Cover buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab. Yang keempat, isi buku. Yang kelima, cara menyajikan isi buku. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Yang ketujuh, sistematika penulisan. Kita bahas satu-satu ya. Yang ke-1, cover buku. Nah, ini cover buku. Ini disebut dengan cover buku. Lalu, kalau rincian subbab buku yang mana, Bu? Nah, kalau rincian biasanya terdapat di dalam daftar isi. Nah, ini. Ini termasuk ke dalam rincian subbab buku. Ini rinciannya. Lalu judul subbab. Judul subbab itu yang mana? Nah, ini nih, lihat nih. Ini kan ada ya. Ini bab pelajaran 1 ini termasuk ke dalam bab 1. Sedangkan kalau judul subbabnya yang mana, Bu? Nah, ini menyimpulkan isi dialog. Ini termasuk ke dalam judul subbab. Sedangkan isi buku ya ini, isi bukunya. Ini isi-isinya. Ini isi buku. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, selanjutnya cara menyajikan isi buku. Nah, sebelumnya kamu harus tahu bagaimana sih cara menyajikan isi buku non fiksi ini. Nah, yang pertama, kamu harus menentukan dulu temanya. Tema apa yang akan kamu sampaikan di sini, yang akan kamu tuliskan. Lalu yang kedua, merumuskan tujuan. Tujuannya apa? Kamu menulis buku non fiksi ini untuk apa? Lalu yang ketiga, mengumpulkan datanya yang seakurat mungkin. Lalu menyusun kerangka karangan, dan terakhir menyusun paragraf. Nah,
Selanjutnya, bahasa yang harus digunakan di dalam buku non-fiksi itu seperti apa? Bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi itu adalah harus formal, dan yang harus diingat adalah sesuai dengan kenyataan. Nah, yang terakhir, sistematika penulisan. Sistematika penulisan pada buku non-fiksi ini adalah: satu, harus ada judul buku. Yang kedua, identitas buku seperti penerbit, pengarang, pencetak, dan sebagainya. Ringkasan buku, biasanya ringkasan itu di belakangnya. Lalu ada kelebihan dan kekurangan buku ini apa, penilaian kepada buku, dan yang terakhir adalah saran kepada pembaca. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian paham, apalagi bab terakhir, ini adalah bab terakhir mengenai buku fiksi dan non-fiksi.